Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang baru bagi kita semua. Sabtu 15 Juli 2023. Kalau kita masih diberikan nafas kehidupan sampai hari ini, itu artinya kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan lewat berbagai hal yang baik yang ada di sekeliling kita. Termasuk saat ini, ketika kita bisa merenungkan kebenaran firman-Nya. Kalau hari ini kita masih ada, itu artinya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bisa berkarya bagi kemuliaan nama-Nya. Kita masih punya waktu untuk bisa jadi berkat buat sesama. Sebelum kita merenungkan firman-Nya, saya mengundang kita semua untuk menyiapkan hati. Kita mau berdoa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami rindu Tuhan, kebenaran firman-Mu menyapa kami pagi hari ini. Kami kembali ingin dibentuk. Semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati perenungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bilangan 22. Kita akan membaca beberapa ayat saja, tetapi saya menghimbau Bapak Ibu membaca secara keseluruhan di waktu yang terpisah. Mari kita membaca bilangan 22 ayat 2-6 dilanjutkan ayat 32 sampai 34. Balak bin Zippor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu. Karena jumlahnya banyak, lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, "Tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang." Adapun pada waktu itu, Balak bin Zippor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Peor ke Petor, yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, "Ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir. Sungguh, sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu, datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk." Berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Bileam, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang."
Bapak Ibu, bicara tentang Bileam, semua rujukan kuno menganggapnya bukan orang Israel. Bileam adalah seorang juru tenung. Kisah utama mengenai Bileam terjadi ketika bangsa Israel berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko, di sekitar 40 tahun perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Sebelum Musa meninggal dan bangsa Israel melintasi sungai Yordan untuk masuk menuju tanah Kanaan. Pada saat itu, bangsa Israel baru saja mengalahkan 2 orang raja, Sihon orang Amori dan Og, raja Basan. Mendengar hal ini, tentu saja Balak bin Zipor, raja Moab itu menjadi gentar. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Bilangan 22 ayat 2-3. Maka Balak mengirim utusan yang terdiri dari para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian kepada Bileam, agar Bileam datang untuk mengutuki bangsa Israel. Tentu saja mereka membawa sejumlah uang penenung untuk Bileam. Kita bisa membaca hal ini di dalam Bilangan 22 ayat 4-5. Awalnya Bileam tidak mau pergi, Bapak Ibu, karena dalam mimpi dilarang oleh Allah. Namun setelah orang-orang Moab datang lagi, Bileam diberi izin untuk pergi, asalkan hanya mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Namun tanpa diminta lagi, Bileam berangkat, sehingga hal inilah yang membuat Allah marah. Allah mengirimkan malaikatnya untuk menghadang jalan yang dilalui Bileam. Tetapi 3 kali keledai Bileam menghindar. Dan 3 kali pula Bileam memukul keledainya. Sehingga di kali yang ketiga, Allah membuat keledai Bileam bisa berbicara dan memprotes perlakuan Bileam yang telah memukulnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapa sering mungkin kita tanpa sadar bersikap seperti Bileam, melakukan perbuatan baik tetapi hanya separuh-separuh. Separuh berkata benar, tetapi ada separuh yang berkata bohong. Kemudian mencoba bernegosiasi, tawar-menawar dengan Tuhan, karena sebenarnya kita sedang punya agenda sendiri. Kita merasa lebih pintar dari Tuhan dan mendahului jalan Tuhan. Kita merasa yakin dengan apa yang ada di pikiran kita. Itu artinya kita tidak sepenuhnya bersandar pada pimpinan Tuhan. Lewat perenungan hari ini, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Jika seandainya mungkin kita masih memiliki sifat-sifat seperti di atas, kita mohonkan pertolongan Roh Kudus untuk menopang kita. Lewat kisah Bileam, kita juga bisa melihat seekor keledai tiba-tiba bisa berbicara. Itu artinya apa? Artinya Allah di dalam kemahakuasaan dan di dalam kedaulatannya bisa memakai apa saja, siapa saja untuk menegur kita, untuk memperingatkan kita. Bapak Ibu, kalau itu terjadi pada kita, maka bersyukurlah Tuhan sayang kepada kita. Maka mohonkanlah pengampunan yang dari Tuhan. Bertobatlah dan terimalah kembali anugerah-Nya. Bapak Ibu, demikianlah perenungan Gema pagi hari ini. Mari kita satukan hati,
Kita berdoa, mohon kekuatan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur hari ini kami diingatkan betapa hidup kami ini akan menjadi hidup yang sia-sia dan menemui jalan yang berliku di saat kami merasa pintar, merasa sok tahu, dan tidak butuh pimpinan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, pimpinlah kami, berikanlah kami hati yang peka untuk mau tunduk dan taat hanya pada pimpinan-Mu. Berikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu, percaya sepenuhnya, bersandar sepenuhnya hanya pada pimpinan Tuhan. Tuhan berkati kami semua sepanjang hari ini, dan hanya nama-Mu saja yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selamat menjalani hari ini hanya bersama dengan Tuhan.